Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan kembali melanjutkan renungan firman Tuhan dalam topik Solus Christus. Bagian firman Tuhan yang akan membantu kita mengenal lebih jauh tentang Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat terambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 12 terjemahan baru kedua yang berbunyi demikian. Tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, sepanjang minggu ini kita akan merenungkan tentang buah reformasi yang keempat, yaitu Solus Christus, tentang Yesus Kristus sebagai tokoh utama dalam keselamatan kita. Bagian firman Tuhan hari ini merupakan salah satu pernyataan paling kuat di Alkitab yang mendukung pengajaran bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat. Kita melihat dalam kalimat tidak ada nama lain yang secara langsung menutup kemungkinan adanya jalur keselamatan lain, baik melalui perbuatan baik, hukum agama, atau tokoh agama lainnya. Tidak ada nama lain selain Yesus Kristus. Di mata orang Yahudi, kata nama bukan hanya sekadar label, tetapi juga mewakili pribadi, otoritas, karakter, dan kuasa dari orang yang menyandang nama itu. Petrus dengan yakin dan tegas menyatakan bahwa kuasa yang menyembuhkan dan yang menyelamatkan berasal dari otoritas penuh Yesus Kristus yang telah bangkit. Dengan mengetahui kebenaran ini, maka kita seharusnya berani dengan tegas menolak anggapan bahwa perbuatan baik, kekayaan, atau status agama kita dapat menyelamatkan kita. Keselamatan bukanlah hasil usaha kita, melainkan anugerah total dari Allah yang diterima hanya melalui iman kepada Yesus. Ini melahirkan kerendahan hati dan rasa syukur, sehingga ketika kita menghadapi kesulitan atau godaan, kita tahu bahwa kita memiliki jangkar iman yang teguh. Kita tidak perlu mencari jaminan di dalam nama lain atau jalan lain, karena kan Yesus Kristus adalah satu-satunya jaminan keselamatan dan hidup kekal. Hal ini memberi kita kepastian dalam menghadapi kematian atau penghakiman, karena hanya melalui namanya kita diselamatkan. Oleh sebab itu, fokus utama hidup kita haruslah pada hubungan pribadi dengan Yesus Kristus, bukan sekedar menjalankan ritual agama atau tradisi. Selain itu, nama Yesus harus menjadi pusat doa dan permohonan kita. Ketika orang Kristen menghadapi pergumulan seperti sakit, penyakit, ketakutan, ataupun pergumulan rohani, mereka berdoa dalam nama Yesus, mengakui otoritasnya atas segala keadaan di bawah kolong langit ini. Karena kita diselamatkan oleh Dia yang adalah kebenaran, maka kita harus hidup sesuai dengan standarnya dan mencerminkan karakternya. Keselamatan yang dianugerahkan di dalam nama Yesus seharusnya memimpin kita kepada hidup kudus, di mana kita berusaha untuk hidup sebagai hamba Kristus. Kesadaran bahwa tidak ada kuasa atau penyelamat lain di bawah kolong langit ini berarti semua kekuatan dan solusi sejati hanya ada di dalam Yesus. Kita diajak untuk sepenuhnya bergantung kepada Yesus Kristus dalam setiap bagian dari kehidupan kita, bukan pada kekuatan, uang, atau kebijaksanaan kita sendiri. Nama Yesus Kristus, nama yang menyelamatkan kita, hanya namanya lah yang patut ditinggikan dan dimuliakan di dalam hidup kita. Nah, pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Apakah kita benar-benar meyakini bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan dan hidup kekal? Atau adakah nama-nama lain, seperti perbuatan baik, kekayaan, atau status sosial, yang diam-diam kita andalkan untuk memberikan jaminan keamanan dalam hidup kita? Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga,
Kami datang di hadapan-Mu dengan rasa syukur yang mendalam. Kami mengakui bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur karena Engkau telah memberikan anak-Mu sebagai satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup bagi kami. Ampuni kami jika kami pernah tergoda atau mencari jaminan damai sejahtera atau keselamatan pada nama-nama lain, pada kekayaan, pekerjaan, atau usaha kami sendiri. Kuatkan kami selalu dengan kebenaran firman-Mu bahwa hanya dalam nama Yesus kami diselamatkan, diampuni, dan beroleh hidup kekal. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap saat di dalam Tuhan. Amin.